Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Channel Tekadut di program TV Indi. Nah, pada malam hari ini siapa bintang tamu kita ya yang ada di sebelah saya ini? Oke, selamat malam, Bung Dilmon Jen. Sama Dilmon Jen apa Salmon Jen? Dilmon aja. Oh, Dilmon ya. Oh, dia. Oke, malam hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bung Dilmon Jen. Bung Dilmon Jen. Beliau ini adalah salah satu seniman yang ada di Kota Solo. Di Kota Solo ya, khususnya buat Sumatera Barat. Kenapa kita tampilkan Dilmon Jen ini sebagai bintang tamu di acara podcast bersama TV ini? Nah, karena ini sangat unik. Kita mengangkat sebuah fenomena. Karena sekarang ini kita menghadapi Pileg 2024. Saya dengar di sini Bung Jen salah satu caleg DPRD Kota Solo dari Partai PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, partai yang cukup baru dan partai yang baru asing bagi Sumatera Barat. Tapi uniknya di sini, kenapa Bang Dilmo memilih Partai PKN? Kan banyak partai yang istilahnya partai yang maksudnya masyarakat sudah pada tahu semua. Dan PKN ini adalah partai yang baru. Baik. Mantap. Apa yang seorang Pada di situ ya bergabung nampak partai PKN? Apa sih alasannya kenapa harus bergabung di partai PKN? Kenapa nggak di partai PKN? Silakan Bung Dilmon Jen. Terima kasih. Siap. Sebenarnya saya bersyukur juga mungkin saya baru Ya. tapi mungkin itu suatu amanah buat kita. Dan saya sebenarnya tapi menyampaikan aspirasi saya sebagai kepala desa kita waktu itu kemudian ya berupaya membuat para seniman ini bisa podcast lah motivasi lebih terperhatikan oleh bos saya, bisa dihargai diskusinya sebagai seniman. Tapi kan jadi seniman ini lebih enak, ngapain sih harus sampai repot, kita harus terjun ke dunia politik. Kan kalau seorang seniman itu sebenarnya, ini yang kita tahu ya, seniman itu biasanya dia biasa orang yang freedom, bebas. Ya kan, kenapa tiba-tiba kok Bung Dilmon istilahnya tertarik bergabung di partai politik? Ya itu tadi, kalau di partai PKN ini ya, saya menelusuri dalam artian landasan partai PKN ini dengan arti kata satu sisi partai PKN melakukan ada satu arti yang sudah partai kebangkitan Nusantara, membangkitkan satu sisi rasa nasionalisme terhadap negara. Kita kebetulan juga partai PKN ini deklarasinya kita referensinya dari Sumpah Pemuda. Dan dengan partai baru ini deklarasinya juga tanggal 28 Oktober kemarin. Ya, kita juga baru 2 tahun. Alhamdulillah dengan partai kecil ini kita juga selesai verifikasi paling pertama. Dari sekian banyak partai, Iya, kita boleh pertama. PKN baru pertama. Yang pertama itu verifikasi. Terlihat partainya tergolong baru, tapi ternyata gaspolnya kencang juga ya. Menjadi salah satu partai yang pertama yang daftar di KPU. Iya betul. Nah, terus Jadi kita bersyukur juga bisa ikut andil di
para seniman kota Solo. Mungkin dari segi sosial juga kita berupaya tidak lepas dari kegiatan Islam. Kita juga berupaya mempromosikan kita, bisnis usaha kita. Nah, kita sinergi dengan seniman. Kita hidup kembali. Apa sih yang bakal mau tawarkan ke masyarakat kalau masyarakat ini para seniman ini menjadi wakil dari legislatif? Ya, paling utama kita akan upaya untuk mengembangkan sistem wisata Kota Solo. Selama ini kita kenal Kota Solo dengan ikonnya Kota Solo. Kita juga banyak kaya dengan sistem wisata. Tadi kita juga punya kayak seperti Danau Sentara, tapi itu kawasannya jadi Kota Solo. Sekarang dipandang orang Kota Solo ini dibuatnya sawah Solo, tapi tidak lepas dari prinsip kita sebagai pelaku seni, baik itu seni modern maupun tradisional. Kita berupaya untuk berkolaborasi, tentunya bisa jadi suatu paduan yang bisa bersinergi antara pemerintah kota membangkitkan derajatnya para seniman. Kita bisa memberikan explore. Mantap. Ternyata politik itu butuh sentuhan seni juga ya. Nah, inilah fungsinya para seniman itu di kancah perpolitikan yang ada di Indonesia ini. Karena menarik juga Bung Dirmon. Karena kalau kita bicara anggota DPRD, anggota Dewan khususnya, kan selalu pasti memiliki pandangan yang sangat berbeda-beda, apalagi kita dari partai yang berbeda. Nah, apa nanti Bang Dirmon setelah duduk, apa nanti kerjanya nggak nyanyi-nyanyi ya? Oh, itu lain konteks lagi. Oleh konteks ya. Kalau kita di luar konteks sebagai ya kalau diamanahkan nanti insya Allah kita kalau memang ditakdirkan buat bisa pada ya kita usahakan untuk sebagaimana kita punya visi untuk menyampaikan atau menyampaikan aspirasi para seniman kita semua. Ya, kita lanjutkan, kita jalankan itu visi kita itu. Mantap. Berarti ini dong apa? Berarti nanti kalau ada job untuk nyanyi tolak dong. Oh iya, itu kita atur dengan waktu yang di luar konteks itu tadi. Karena kalau udah jadi anggota dewan kan nggak mungkin kan kerjaan kita ikut nyanyi juga ya kan, terus apalagi orang harusnya rapat. Nah nanti karena kebiasaan seniman itu pasti ada. Nanti di saat mimpin rapat, tangannya gatal-gatal pengen megang alat musik enggak ya? Enggak. Tapi itu kan dalam konteksnya wadahnya beda. Oh iya. Kalau kita memang tugasnya kita sebagai perwakilan rakyat dalam konteks para seniman ataupun para masyarakat yang memang berkeinginan ada perubahan-perubahan yang diinginkan, kita sebagai wakil rakyat nanti salah kita berupaya dengan visi misi kita tadi, kita apresiasi dari masyarakat. Mantap. Ternyata seniman ini sebenarnya juga jangan pernah dilihat dari pensi, tapi lihatlah dari apa yang ide dan gagasan yang mereka bawa untuk masyarakat luas. Bukan berarti para seniman ini harus alergi pada politik ya. Karena kita sebagai para pelaku seni itu politik juga perlu, karena pengembangan seni yang ada di Kota Solo ini perlu sentuhan para seniman juga gitu. Itu karena selama ini sepertinya para seniman tidak terperhatikan. Iya, pada dasarnya ya saya sadar. Saya banyak teman yang sejawat yang merasakan keluh kesahnya seperti itu, yang terjadi realitanya seperti itu. Karena kenapa? Kita pandang dari sudut pandang isi perekonomian kita sendiri jauh tertinggal juga dengan kota-kota lain. Artinya ya kan kota itu para seniman ada kolaborasinya itu disupport dengan Pemkot. Ini buat daerah lain ya. Iya, daerah lain. Seharusnya Solo juga harus bisa melakukan seperti itu. Nah, Bang Dirmon sendiri biasanya kan kalau orang kita bicara seniman. Iya. Berarti artis dong. Berarti duitnya banyak. Ya kan?
Berarti untuk mencari suara pakai beat nggak? Ya alhamdulillah Tidak. Ternyata. Tapi dari seniman terjun bermanuver ke politik, ya. berarti tidak akan menanggalkan profesi apa yang membesarkan. Ya itu secara mungkin kita tidak bisa yang namanya hobi itu juga melekat di hati kita sendiri. Rasanya agak susah. Bener. Nah, ini yang menarik nih buat masyarakat Kota Solo khususnya nih. Jadi para pelaku seniman itu sebenarnya legislatif sebenarnya sebenarnya sentuhan sedikit karena kita tidak hanya memikirkan profesi yang lain-lain, karena seniman ini banyak juga para seniman yang ada di Kota Solo ini menggantungkan hidupnya lewat profesi. Nah, apakah Bang Dimon nanti bisa mewujudkan itu bila mana nanti masyarakat Kota Solo memberikan suatu kepercayaan dan amanah buat Bang Dimon? Gimana nasib buat para seniman yang ada di Kota Solo ini untuk kedepannya? Apakah mereka hanya sebatas untuk mengasih dukungan pada Bung aja? Apa Bung nanti tetap akan merangkul mereka? Ya, itu pasti kita akan melakukan. Karena kita memang dari aspirasi mereka kan. Kita duduknya di parlemen ini bukannya karena kita pribadi sendiri, bukan. Karena dengan support dan dukungan rekan-rekan pada akhirnya mungkin kita berharap masyarakat yang lain juga ada antusias memperhatikan konsep-konsep kita yang menjadi dan gagasan positif untuk kemajuan kota, untuk kesejahteraan masyarakatnya, terutama pelaku seni. Kayaknya ya kurang perhati. Dalam satu sisi memang kita dalam arti itu saya mengkaji diri saya sendiri sebagai pelaku seni, itu berat sekali untuk mengangkat kegiatannya karena satu kebutuhan itu yang memang kita punya legalitas dan ada status. Oke, mungkin karena ini ya ruang untuk para seniman ini mungkin kurang. Iya, itu. Nah, disinilah yang sangat menariknya buat masyarakat Kota Solo. Untuk membuka ruang bagi para pelaku seni itu adalah sebenarnya itu akan bisa terwujud bila mana kalau masyarakat Kota Solo ini memberikan suatu amanah dan kepercayaan untuk seniman ikut peran andil di dalam perkembangan musik yang ada di Kota Solo. Jadi banyak para pelaku seni yang ada di Kota Solo ini dan pada akhirnya mereka memiliki ada ruang tempat dan wadahnya. Nah, Mon, maju dari Partai Kebangkitan Nusantara PKN dengan nomor urut 9. Partai PKN nomor 9. Partai PKN nomor 9. Iya, saya nomor urut 1. Wih, gila, number one lah. Cuy, ternyata beliau ini nomor 1. Sangat gampang ya ngapalin ya. Nah, Dilmon Z berarti bicaranya Dapil Tanjung Harapan. Iya. Dengan berapa caleg dari Partai PKN? Ya kebetulan kalau kita ini kan partai yang baru lahir, Oke. butuh kontribusi yang banyak, tapi ya alhamdulillah kita satu-satunya di dapil 1 orang, di dapil 2 juga 1 orang. Berarti cuma 2 orang? Iya. Wih, cuma 2 orang dapil Tanjung Harapan 1, dapil Buskara 1. Iya. Berarti masyarakat sangat gampang sebenarnya milihnya. Iya. Jadi karena tidak banyak saingan ya. Tinggal cari aja di Monjen ya kan dari Partai PKN. Beliau ini adalah seorang seniman yang sangat peduli untuk para pelaku seni yang ada di Kota Solo ini. Oke, Bung Dilmon, mungkin di sini udah kita bahas ternyata para seniman ini maju di legislatif 2024 nanti itu no politik uang ya. Iya. Pasti. Gimana caranya Bung Dilmon untuk menyuarakan no politik uang ini? Sementara banyak juga para oknum juga berusaha. Gimana caranya mereka mendapatkan pundi suara banyak? Ya terutama sekali ya kalau kita
percaya kepada yang satu. Nah, Yang namanya hidup sudah ada yang rezeki, mau apapun namanya kehidupan itu sudah ada. oh, Kita tinggal menjalani. mantap. Tapi yang namanya usaha Tetap ya, tetap ada ya. Apalagi para pelaku seniman banyak nih di Kota Solo. ya, nih. insya Allah. Sebenarnya mungkin bagi Bung Dilmon tidak begitu sulit sebenarnya, karena yang saya tahu di Kota Solo ini untuk legislatif 2024 ini Ya, hanya Bung Dilmon aja yang berangkat dari seniman Seniman, ini ya. untuk maju menjadi wakil rakyat di Kota Solo. Oke Bung Dilmon, ada yang ingin Bung Dilmon sampaikan buat masyarakat Kota Solo yang lagi menyaksikan video kita ini? Mungkin ada sesuatu yang ingin Bung Dilmon sampaikan kepada masyarakat. saya berharap ya, terima kasih Pak Cikgu. Kepada masyarakat Kota Solo, ya, tentunya saya berharap dukungan dari masyarakat setempat, khususnya para seniman, jangan lupa dukung saya nantinya sebagai aspirasi masyarakat dan perwakilan dari para seniman nantinya. Insya Allah bisa duduk di bangku legislatif Kota Solo tidak luas, dan harapan saya dari Partai PKN nomor 1. Semoga terwujud apa yang kita sampaikan dan kita aspirasikan dengan harapan dan aspirasi rekan-rekan semua dan dari masyarakat sekitar. Terima kasih khususnya buat masyarakat Kota Solo. Mohon dukung. Nah itu harapan dari seorang Jen. Kasihlah para seniman ini kesempatan untuk bisa memberikan apa yang diinginkan oleh para seniman yang ada di Kota Solo. Karena para seniman di Kota Solo ini saat ini mereka tidak terwakili dan mereka tidak punya wakil di legislatif Kota Solo, betul ya? Betul. Nah, jadi buat bagi masyarakat Kota Solo, cerdaslah kita dalam memilih. Jangan tergiur kita dengan lembaran beberapa rupiah untuk masa jabatan 5 tahun, apalagi amanah yang kita berikan kepada orang yang kita pilih itu betul orang yang pas kita tunjuk dan pas kita pilih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Solo. Oke Bung Dilmon, Terima kasih Kak Adut. sukses terus buat Dilmon Jen. Mungkin sedikit nyanyi ada nggak? Mungkin ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, nanti beliau akan nyanyi, akan terjun di musik. Mungkin bisa kampanye nanti ya. Iya, nanti. Bisa kampanye ya. Tapi lihat YouTube aja nanti. Oh, enggak. Kalau lihat langsung bisa. Boleh, nanti kampanye. Oh, di kampanye kata gratis ya, nggak bayar. Pasti lah. Karena kita ada suguhan yang gratis buat masyarakat. Oke. Para seniman kita di Kota Solo kita kolaborasi. Nah ini buat teman-teman para seniman yang ada di Kota Solo, ingat kalian membutuhkan wakil rakyat di gedung terhormat. Ada kepanjangan para pelaku seniman di sana, karena lewat mereka lah aspirasi keinginan sekalian bisa diwujudkan melalui beliau. Saya Jonathan Kadut, pamit diri bersama TV Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Dilmon, mantap, sukses selalu. Lupa nomor 1 dari Partai PKN.